Halo, perkenalkan nama saya Milenia Putri Mandua, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 angkatan 35 dengan NDH 09. Sekretariat Daerah Kota Palopo memiliki tugas utama dalam membantu wali kota dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah, mengkoordinasikan tugas-tugas dinas dan lembaga teknis daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, Sekretariat Daerah Kota Palopo membawahi 3 asisten. Salah satunya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Asisten ini memiliki tugas spesifik untuk membantu Sekretariat Daerah dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat. Saya bekerja pada bagian pengadaan barang dan jasa dengan jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Bagian ini adalah unit kerja yang secara langsung membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan, dan pelaksanaan penyuluhan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun. Kota Palopo memiliki visi Palopo Baru menuju Kota Jasa Global dengan misi 1. Menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, berbudaya bahagia, dan produktif. 2. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru berbasis lingkungan dan tata ruang berkelanjutan. 3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi melalui inovasi, pemanfaatan teknologi, pengembangan sentra produktif, dan kerjasama global. 4. Mewujudkan tata kelola dan reformasi pemerintahan yang sinergis, inovatif, dan kolaboratif. Kegiatan 1. Perancangan dan persiapan sosialisasi. Tahapan 1. Koordinasi dengan kepala bagian, bertujuan untuk meminta arahan langsung untuk perancangan dan persiapan sosialisasi agar berjalan sesuai dengan arahan dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan kolaboratif. Tahapan 2. Mengidentifikasi jumlah admin OPD sasaran, bertujuan untuk mengetahui OPD mana yang belum memahami penggunaan advertising e-katalog dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Tahapan 3. Menyiapkan panduan sederhana. Hal ini menjadi persiapan untuk menyampaikan materi dalam pelaksanaan sosialisasi dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan 4. Menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi. Hal ini bertujuan agar sosialisasi bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kegiatan 2. Pelaksanaan sosialisasi. Tahapan 1. Koordinasi dengan kepala bagian. Hal ini bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan sosialisasi yang akan dilaksanakan agar pemaparan materi sesuai dengan arahan kepala bagian dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan kolaboratif. Tahapan 2. Menyampaikan materi secara tatap muka kepada admin OPD. Hal ini bertujuan agar admin OPD dapat memahami materi yang telah disampaikan dengan jelas dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan 3. Menjelaskan alur praktis pengajuan paket advertising e-katalog. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan serta mengajarkan bagaimana alur penggunaan advertising e-katalog dengan menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Tahapan 4. Peserta dipandu melakukan simulasi pengajuan paket e-purchasing e-katalog. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan cara bagaimana menggunakan sistem atau metode yang benar saat mengajukan paket e-purchasing e-katalog dengan menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Kegiatan 3. Monitoring dan evaluasi. Tahapan 1. Memantau jalannya kegiatan sosialisasi. Bertujuan untuk melihat apakah kegiatan ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan memantau apakah peserta yang hadir sesuai dengan daftar yang telah diidentifikasi.
dengan menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan 2. Mendokumentasikan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk melihat kehadiran peserta. Dengan dokumentasi akan menjadi bukti bahwa kegiatan benar dilakukan dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan 3. Memberikan post-test atau kuesioner untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah sosialisasi. Bertujuan melihat kemampuan peserta dalam memahami materi selama sosialisasi dilaksanakan. Dengan menerapkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan 4. Koordinasi dengan kepala bagian. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan alur pemberian kuesioner yang diberikan kepada peserta dan meminta arahan untuk kegiatan selanjutnya dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan kolaboratif. Kegiatan 4. Membentuk forum komunikasi. Tahapan 1. Koordinasi dengan kepala bagian. Hal ini bertujuan untuk meminta arahan langsung untuk menentukan forum yang akan digunakan serta meminta arahan mengenai peraturan dalam forum tersebut. Dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, dan kolaboratif. Tahapan 2. Menentukan dan membuat platform komunikasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan wadah kepada admin OPD dan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi dengan menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan 3. Mengundang seluruh admin OPD bergabung dalam forum. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang resmi agar seluruh admin OPD dapat lebih cepat mendapatkan informasi dengan menerapkan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan 4. Menyusun tata tertib serta panduan komunikasi. Hal ini bertujuan agar forum tidak digunakan untuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan tujuan forum dengan menerapkan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Saya bagian organisasi sekretariat daerah mengenai alur pengajuan pembelian barang, kira itu bagus. Cuman kalau saya pikir kendalanya itu pada pejabat yang menandatangani PPK itu. Kalau dia tidak ada di tempat, bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mualim SKM sebagai mentor daripada saudari Milenia Putri Mendua. Terkait sosialisasi yang telah kami lakukan kemarin, salah satu keberhasilan kami admin OPD sudah lebih mahir dalam pengajuan dalam e-katalog. Salah satunya terkait pencantuman kode RP item barang nilai pagu yang sudah sesuai dengan nilai pada sirup LPC. Dan inilah salah satu keberhasilan dalam memudahkan selaku PP dalam memproses e-katalog. Terima kasih.